Ya, berikutnya yang kita lihat adalah penyelesaian nomor 3. Nah, di nomor 3 ini ada dua benda yang menggantung. Ada dua benda menggantung, yaitu M1 dan M2. Dan kalau kita lihat di sini, M1 lebih besar dari M2. Nah, jadi di sini ada dua benda yang bergerak lurus, yaitu M1 dan M2, dan satu benda yang bergerak berotasi atau bergerak berputar, yaitu katrol. Maka satu-satu kita lihat. Yang pertama, misalnya kita tinjau dulu benda yang bergerak lurus atau translasi. Kita mulai misalnya dari M1. M1 itu lebih besar massanya daripada M2. Maka logikanya M1 bergerak ke bawah ini. Berarti inilah percepatan dari M1. Arahnya ke bawah. Kemudian, apa saja gaya yang bekerja pada M1? Ada W1. Ini, kemudian ada tegangan tali. Ingat, tegangan tali arahnya menjauhi benda. Inilah T1. Nah, kemudian kita lihat, berarti untuk sigma F kita buat sama dengan M kali A, karena benda M1 bergerak translasi atau bergerak lurus. Maka di sini positif untuk F tadi kalau searah percepatan. Yang positif itu adalah W1 kurang T1 sama dengan M1 kali A. M1-nya 5, berarti W1-nya 50 kurang T1 sama dengan 5A. T1-nya pindah kemari. Berarti 50 kurang 5A sama dengan T1. Persamaan pertama belum dapat hasilnya. Ya kan? Nah, kemudian berikutnya kita tinjau masih benda yang bergerak translasi, yaitu M2. M2 ini lebih ringan daripada M1. Logikanya berarti M2 bergerak ke atas ini. Inilah percepatannya. Nah, berarti gaya apa saja yang bekerja? Ya pasti masih ada gaya berat. Dan ingat, gaya berat tadi arahnya ke bawah. Ini W2. Tegangan tali kemana? Ke atas. Ini T2. Nah, jadi kita pakai lagi, yaitu sigma F sama dengan M kali A, karena masih bergerak translasi. Nah, positif tadi kalau searah percepatan, berarti yang positif itu adalah T2 kurang W2. Kenapa dikurang? Karena berlawanan. Sama dengan M2 kali A. Ini. Terus kita masukkan nilainya. T2 kurang W2-nya ya 30, karena massanya 3 kg, sama dengan 3A. Maka T2 sama dengan 3A tambah 30. Ini persamaan yang kedua. Nah, seandainya begini. Seandainya katrolnya ringan atau massa katrol tidak diperhitungkan, maka langsung kita buat T1 nilainya sama dengan T2. Tapi di sini dikasih tahu massa katrol, maka tidak bisa kita buat T1 sama dengan T2. Berarti berikutnya apa? Kita cari hubungannya antara T1 dengan T2, yaitu apa? Kita tinjau katrol. Tinjau katrol. Nah, logikanya katrolnya, karena di sini M1 lebih besar dari M2, berarti katrolnya kan berputar searah jarum jam karena lebih berat M1 ini. Berarti inilah percepatan sudutnya alfa. Nah, gaya apa yang terhubung dengan katrol ini? Tali yang terhubung. Maka gaya yang terhubung itu adalah T1 dan T2. Nah, kemudian kita lihat di sini T1 itulah yang memutar katrol, jadi berputar seperti ini. T2 itu diputar oleh katrol. Maka kita pakai untuk sigma untuk katrol, berarti sigma torsi sama dengan I kali alfa, karena dia bergerak rotasi. Torsi tadi F kali R. Positif kalau F-nya searah atau memutar benda, negatif kalau diputar benda. Jadi apa yang positif? T1 kali R, karena T1 yang memutar benda, dikurang T2 kali R sama dengan inersianya, inersia katrol, yaitu setengah M R kuadrat kali alfa tadi A
per R. Ini. Nah, berarti kita apakan dari sini? T1 kurang T2 kali R sama dengan setengah M R kuadrat bagi R, tinggal R kali A, mati. Ini. Nah, langsung saja kita masukkan berapa nilai T1 yang kita dapat, berapa nilai T2. T1 tadi 50 kurang 5A dikurang T2 3A tambah 30 sama dengan setengah. M-nya M besar yaitu 4 kg. Berarti setengah kali 4 kali A. Nah, kita kerjakan variabel yang sama. 50 kurang 30 20 ya. Min 5A kurang 3A berarti min 8A sama dengan 2A. Pindahkan 20 sama dengan 2A tambah 8A. Berarti 10A sama dengan 20. Berarti A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, terus bukan hanya A yang ditanya, tapi nilai T1 dan T2. Maka kita tinggal masukkan berapa nilai T1 T2 berdasarkan A yang sudah kita dapat. Persamaan pertama tadi, T1 itu sama dengan 50 kurang 5A. Maka T1 sama dengan 50 kurang 5 kali A-nya itu 2, berarti 10. Maka T1 sama dengan 50 kurang 10, 40 Newton. Kemudian T2 bisa kita pakai, yaitu dari mana? 3A tambah 30. 3 kali A-nya 2 tambah 30 sama dengan 36 Newton. Inilah untuk jawaban nomor 3.